Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan uji chi-square dengan program Excel. Nah, terlebih dahulu di sini telah saya buat 3 tabel. Yang pertama itu adalah tabel observasi, kedua itu tabel harapan, dan ketiga itu tabel nilai chi-square. Nah, di sini tabel observasi telah diisi data-datanya dari soal yang tadi. Lalu kita masuk mengerjakan untuk tabel harapannya. Di sini kita isi pertama kali dulu, masukkan rumus sama dengan jumlah keseluruhan dari data buruknya 70 dikali dengan data keseluruhan kejadian atau penyakit diare dibagi total data keseluruhannya. Bentar, selanjutnya juga ya, masukkan data kejadian buruknya, sama dengan terlebih dahulu kejadian data buruknya dikali dengan jumlah data total tidak diarenya. Maaf salah ya. Sama dengan kita masukkan dulu data jumlah kejadian baik, di sini kondisi baik kan, tapi data keseluruhan kondisi sanitasi baiknya dikali keseluruhan jumlah data diarenya dibagi jumlah data keseluruhan. Nih, dapat tidak diarenya sama, kita masukkan jumlah keseluruhannya, dimana ini kondisi sanitasinya buruk, sama dengan buruk dikali jumlah total dari data kejadian tidak diarenya dibagi keseluruhan datanya. Selanjutnya sama dengan jumlah baiknya dikali kejadian totalnya dibagi 120. Bentar. Nah, ini adalah datanya, lalu kita jumlahkan totalnya menggunakan rumus sama dengan sum ke kurung, kita blok, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mempermudah kita tarik saja ya. Ini kita jumlah dari data sama dengan seperti di atas, sum ke kurung, kita blok, tutup kurung, sama dengan, kita tarik ya untuk mempermudah. Udah dapat data semuanya. Lalu kita masuk di tabel nilai chi-square. Yang pertama kita lakukan itu adalah mencari nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas kita menggunakan rumus sama dengan chi-test. Ini kita blok data dari tabel observasi, lalu titik koma, tabel harapan, tutup kurung, enter. Setelah kita dapat nilai dari probabilitas, kita mencari nilai chi hitungnya menggunakan rumus sama dengan nip. Kita blok nilai probabilitasnya, terus kita masukkan titik koma. Nah, kita masukkan jumlah data keseluruhannya, di mana di sini ada dua kategori. Dua kategori ini dikurangi 1, lalu dikali di sini ada 2 jumlah diare dan tidak diare. 2 dikurangi 1 juga, jadi 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita tutup kurung. Bentar. Udah. Selanjutnya ialah rumus chi-table. Kita mencari nilai chi-table-nya itu sama menggunakan rumus
juga sheet ini. Lalu kita masukkan data ketentuan tadi, di mana soal tersebut menggunakan alfanya 0,05. Jadi kita masukkan nilainya 0,05, lalu titik koma, sama seperti data di atas, ialah jumlah total dari data, di mana nilai kategori tadi dikali dengan nilai data, yaitu 1. Jadi dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa nilai kehitungnya itu 11,85306 dan kai tabelnya itu adalah 3,841459. Nah, dari pengerjaan ini kita dapat menarik kesimpulan analisa hasil data, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. HA-nya itu ada perbedaan yang signifikan kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Adapun kaidah keputusan yaitu ditentukan jika kai hitung lebih kecil dari kai tabel maka H0-nya diterima. Namun jika kai hitung lebih besar dari kai tabel maka H0-nya ditolak. Jadi berdasarkan data yang kita cari tadi, bahwa kai hitungnya itu lebih besar dibanding dengan kai tabel maka H0-nya itu ditolak. Jika H0 ditolak, maka terdapat suatu hubungan antara kondisi sanitasi terhadap kejadian diare. Jadi kesimpulan atau atas keputusan yang kita cari tadi ialah H0-nya itu ditolak, maka adanya suatu perbedaan yang signifikan kejadian diare berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan. Nah, baiklah, disinilah tutorial cara pengerjaan soal uji chi-square dengan program Excel. Baiklah, semoga Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengerjaan soal uji chi-square dengan program SPSS. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan soal dengan program SPSS, ada baiknya kita mengisi data terlebih dahulu dengan program Excel. Di sini telah saya buat data keseluruhan dari soal, kan ada 120. Jadi di sini ada 120 jumlah respondennya. 120. Udah kan? Nah, di soal juga sudah ditentukan kita buat dua kategori. Yang pertama itu adalah kondisi sanitasi dan yang kedua itu adalah penyakit. Dimana di data itu kita buat kode-kode di dua kategori ini. Kode pertama, kode 1 itu ialah untuk buruk, kode kedua itu baik, dan di kategori penyakit kode pertama itu adalah diare dan kode kedua itu adalah tidak diare. Langsung saja kita masuk ke rumus program SPSS, kita buka aplikasinya. Lalu langkah pertama kita klik variable view, kita isi name-nya. Name dari soal itu kita buat kondisi sanitasi yaitu KS. Perlu diketahui bahwa di bagian name ini tidak ada yang namanya spasi ya, jadi harus tidak ada namanya spasi, jadi harus disingkat kondisi sanitasinya. Lalu tipenya tetap, width-nya tetap, desimalnya kita ubah menjadi 0. Nih, labelnya sesuai ketentuan tadi. Ketentuan di Excel tadi ialah, ketentuan tadi KS itu adalah kondisi sanitasi. Lalu nolnya tetap, values-nya kita ganti. Satu ini ialah sesuai ketentuan bahwa satu ini ialah buruk, kita ADD. 2 ini adalah baik. Oke ya. Nih, missingnya non, kolomnya 8 tetap, ini ya tetap, missionnya kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya kita buat kategori yang kedua yaitu penyakit.
penyakit. Sama seperti yang di atas, numeriknya tetap 8, bitnya tipenya tetap numerik, bitnya 8, desimalnya kita ganti ubah menjadi 0. Labelnya ialah terjangkit penyakit. Oke, sesuai dengan soal ya. Valuesnya kita sama seperti di atas, kita ganti ya, kita ubah. Satunya itu ialah diare sesuai ketentuan di Excel tadi. Duanya itu untuk kode tidak diare. Jadi oke. Missingnya 0, volumenya 8, right-nya tetap, measure-nya kita ganti nominal. Nah, setelah kita buat data di variable view, kita masuk ke data view-nya ya. Masuk ke data view. Nah, di sini sudah masuk atau sudah terdata ada KS dan penyakit, dua kategori ini. Lalu kita masukkan data yang telah kita buat di program Excel tadi. Kita buka program Excel-nya. Nah, lalu kita copy KS kondisi sanitasi, kita copy ya seluruhnya. Kita masukkan lagi ke program SPSS. Nih. Selanjutnya kita copy di data penyakit. Sama seperti yang tadi, kita copy secara keseluruhan. Kita copy. Lalu kita masukkan atau kita paste di program SPSS-nya. Setelah kita copy, kita masukkan di data program SPSS. Lalu selanjutnya kita klik analyze, terus descriptive statistik kita klik, lalu kita klik analyze descriptive. Step. Nah, per step. Lalu kita pindahkan kondisi sanitasi, kita masukkan di rows, dan terjangkitnya penyakit kita masukkan di kolom. Lalu kita klik statistiknya, kita checklist chi-square karena kita untuk mengetahui hubungan antara dua kejadian tadi. Lalu kita continue. Maaf, sorry, kita masukkan tadi statistik. Oke. Lalu oke. Nah, ini merupakan data yang kita dapatkan dari perhitungan tadi. Dan bagaimana cara membacanya? Jadi di sini ada 3 tabel. Tabel pertama yaitu menjelaskan bahwa di sini ada 120 jumlah data total dengan kevalitannya ialah 100% dan cases missingnya ialah 0%. Selanjutnya, tabel kedua ini ialah merupakan tabel kontingensi, di mana di sini menjelaskan bahwa jumlah total keseluruhan dari kondisi sanitasi itu adalah 70 dan kondisi sanitasi baik itu ialah 50, dan jumlah total di variabel diare menunjukkan 70 dan tidak diare itu ada 50. Dari keseluruhan data atau yang kita dapatkan itu berjumlah total keseluruhan 120. Nah, baiklah, selanjutnya itu ialah tabel terakhir, yaitu tabel chi-square.
di mana tabel menentukan ada atau tidaknya hubungan antara kondisi sanitasi dengan terjangkitnya penyakit. Di sini telah kita ketahui bahwa dari data ini ada nilai chi-square hitungnya sebesar 11,853 dan 10,595. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara kondisi sanitasi dengan terjangkitnya penyakit, kita melihat dari nilai asimsiknya, di mana di sini asimsiknya itu nilainya 0,01. Berdasarkan ketentuan, jika asimsiknya itu lebih besar dari nilai alfa atau ketentuannya 0,05, maka H0-nya itu diterima. Namun jika asimsiknya itu lebih kecil dari nilai alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, berdasarkan dari tabel ini menjelaskan bahwa asimsiknya itu adalah 0,01, jadi maka H0 yang kita dapatkan itu H0-nya itu ditolak. Kesimpulan dari data tabel chi-square ini dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya adanya suatu perbedaan yang signifikan antara kejadian diare berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan tersebut dari soal yang kita perhitungkan tadi. Nah, baiklah, itu saja penjelasan saya tentang bagaimana prosedur pengerjaan untuk menyelesaikan soal uji chi-square dengan program SPSS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a beautiful